Pak Jokowi tahu Hmm. Pramono adalah PD Perjuangan. Dia Iya. tahu Rano Karno PD Perjuangan. Hmm. Maaf, Pak Jokowi 20 Oktober selesai. Iya. Akan ada presiden baru, Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo. Pak Prabowo tahu Pramono Anung ini bukan Gerindra, Iya. DPD Perjuangan. Kalau dia nggak suka, dia mau titip, pasti dia titip orang dia. Ngapain dia titip orang lain yang memang bukan istilahnya bukan separtai. Iya. Jadi saya bisa yakin tidak ada titipan dalam konsultasi pilkada besok. Ini betul-betul apa ya, real pilihan yang memang masyarakat harus pilih. Ya, Gitu. pertimbangan matang Bu Mega secara intuisinya Intuisi, gitu ya. betul. Saya jujur, saya pertama nanya, emang Mas Pram mau? Kan gitu. Harus mau, orang perintah saya, mikir saya, apa ya dasarnya ya? Bang, Ya. tapi kan bicara tadi kan yang muncul sebenarnya kan dua. Ya. Pak Anies, Pak Basuki gitu Ya. kan, atau Ahok ya. Tiba-tiba kan Mas Mas Pram. Pramono gitu kan. Nah itu mungkin kan tadi kan ngomong bicara bisik-bisik tuh di internal. Bisik-bisiknya apa sih kalau akhirnya dua orang ini bukan dipilih Bu Mega tapi Mas Pram gitu. Ada nggak tuh bisik-bisiknya? Malam itu saya diskusi sama Mas Pram. Oh. Mas, kira-kira kriteria ibu milih Mas apa ya? Oh, Gitu Bang lu kan. nanya tuh langsung. Aku nanya. Oke. Terus bilang, aku juga mikir, loh apa ya? Dia juga bingung tuh ya. Dia juga bingung. Cuman kan ibu bilang gitu, Jakarta akan ditinggal. Ibu kota nggak ada. Ini Jakarta mau seperti apa? Iya. Wah, kalau itu pertanyaannya, maaf tidak mengecilkan arti Bang Anies sama Ahok. Kalau untuk administrasi kepemerintahan, administrasi negara, Pramono adalah orang yang paling tepat untuk memimpin Jakarta dalam situasi ini. Dengan segala pengalamannya. Dengan lah ya. segala pengalaman. Nah, artinya begini, Di. Tentu kita lihat secara global, besar politiknya ya kan. Di saat Jakarta pergi, dia hidup di satu wilayah yang baru yang dibilang IKN, ini pasti akan terjadi stuck. Iya. Pasti. Untuk melancarkan stuck ini perlu yang disebut harmonisasi. Oke. Oke? Mas Pramono yang saya sangat tahu dekat dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo dekat. Oh. Artinya setiap pemerintah daerah itu harus kuat harmonisasi dengan pusat. Karena ini menyangkut kepada pembiayaan. Oke. Oke, DKI punya 85 triliun APBD. Tapi ada proyek APBN di pusat yang adanya di Jakarta. Iya. Ini juga harus dikelola. Walaupun bukan kita eksekutor, tapi kita menjadi bagian pengawas itu. Maaf, misalnya Giant Seawall. Iya. Itu program pusat, bukan program Pemda. Tapi efek dari itu, Pemda harus antisipasi juga. Singkatnya seperti itu. Jadi kalau waktu itu saya berpikir apa ya? Oh, Mas Pram bisa menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oh gitu Itu ya. intinya. Ada orang nanya, berarti Mas Pramono Anung ini gubernur titipan dong. Nah itu kan isunya jadinya Gue kan. tahu lu menanya itu. Gue yakin enggak. Iya. Karena begini, Pak Jokowi tahu Pramono adalah PD Perjuangan. Dia Iya. tahu Rano Karno PD Perjuangan. Mm-mm. Maaf, Pak Jokowi 20 Oktober selesai. Iya. Akan ada presiden baru, Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo. Pak Prabowo tahu Pramono Anung ini bukan Gerindra, Iya. DPD Perjuangan. Kalau dia nggak suka, dia mau titip, pasti dia titip orang dia. Ngapain dia titip orang lain yang memang bukan istilahnya bukan separtai. Iya. Jadi saya bisa yakin tidak ada titipan dalam konsultasi pilkada besok. Ini betul-betul apa ya, real pilihan yang memang masyarakat harus pilih. Ya, Gitu. pertimbangan matang Bu Mega secara intuisinya Intuisi, gitu ya. betul. Saya jujur, saya pertama nanya, emang Mas Pram mau? Kan gitu. Harus mau, orang perintah saya, mikir saya, apa ya dasarnya ya? Mas Pram sadar, no, aku ini udah 9 tahun nggak pernah ada di layar kaca. Ya memang tugasku Iya, nggak iya. di situ. Aku konseptor, tapi semua pekerjaan presiden aku tahu. Iya. Apa yang dilakukan pemerintah daerah juga kita tahu gitu loh. Jadi ya, maaf mungkin dalam tanda kutip, Jakarta dia tutup mata. Dia tahu. Ya udah ada gambaran lah Udah orang. punya dia gambaran. Iya. Gitu. Ya soalnya kan
ini kan munculnya adanya itu juga dari internal PDIP, Ketua Betul. DPD Jabar tuh. Hmm. Ya kan, yang Pak Anies akhirnya batal, dikaitin dengan dia menyebut kan, Kang Ono kan, Mulyono dan geng kayak gitu. Nah itu Bang Dul gimana? Nggak ada. Kalau urusan DKI nggak ada sama sekali. Semuanya intuisi Ibu dan kepentingan Jakarta. Bukan kepentingan yang lain. Gitu ya. Maaf, Ibu bisa cari yang lain? Bisa. Tutup mata aja Ibu pilih Ahok misalnya. Cuman kan dihitung semua dampak. Oh, oke. Iya kan? Ada pertimbangannya. Bisa lah ya. Ibu tidak pilih saya. Ada misal maaf DKI yang kuat kan Once. Once Michael penyanyi. Once Michael kan, Iya. dia kuat loh. Artinya dia menang pilkada DKI. Bisa aja wakilnya Once. Kenapa bukan Once? Maaf, ini analisa, Iya. tidak mengecilkan. Oh, Once belum punya pengalaman birokrasi. Iya, kalau Bang Dul Tentu kan udah. kalau yang namanya sistem demokrasi yang kita ini, popularitas itu juga bagian dari yang harus dihitung. Iya. Jadi, mungkin saya masih jauh lebih tinggi dari antara sekian pilihan. Bukan berarti kita hebat-hebat amat, tidak. Jadi apa pertanyaan ini kan, kenapa ya? Itu Iya. kita analisa aja. Ya saya 11 tahun di pemerintahan, saya pernah jadi wakil bupati, saya pernah jadi wakil gubernur, dan saya pernah jadi gubernur. Iya. Pertanyaannya apakah sama Banten dengan DKI? Beda. Problematiknya beda. Iya. Banten tuh geografisnya besar. Tapi istilahnya problematik tidak sebesar Jakarta. Jakarta geografisnya tidak kecil, tapi kepadatannya lebih besar. Artinya seperti itu. Itu tentu punya perhitungan sendiri. Siang malam penduduk bisa beda tuh Beda. Jakarta. Jakarta siang 14 juta, malam 9 juta. Kalau Banten itu kan konstan. Iya. Dia cuma ada yang penuh tuh kan hanya di Tangerang Raya kan. Iya. Kota Tangerang, Kabupaten dengan Tangsel. Tapi wilayah Cilegon, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak itu artinya populasi statis. Iya. Gitu loh. Nah disinilah dalam tanda kutip, Banten itu cuma hanya 2 kabupaten yang dalam kategori kemiskinan, yaitu Pandeglang dan Lebak. Oke. Gitu. Tapi potensinya besar, belum terdevelop. Iya.